Ya, CBC nggak tahu ya, mulai dari mana nih kita ngobrol mengenai hal ini. Mulai ngomong dari mana? Karena kembali terjadi ya. Dan kalau teman-teman mengikuti dari channel CBC ini ya, sudah pasti tahu apa yang sebenarnya CBC sampaikan dan yang terjadi. Di mana CBC itu sudah membahas yang mendalam di bulan lalu, tepatnya di episode ke-82 ya. Video konten yang berjudul Last Dance Rich James alias tarian terakhir dari Rich James. So, buat teman-teman dapat cek ya. Dan nampaknya di luar prediksi dari CBC bahwa tidak lebih dari Desember Rich James ini kembali cedera. Oh man, apakah ini benar akhir dari kebersamaan Chelsea bersama Rich James, our captain? So, please stay tune untuk mendapatkan update terkait hal ini. Ya, jumpa lagi di episode ke-112. Kemarin kita sudah membahas preview match Leicester versus Chelsea, di mana tidak hanya mengenai Chelsea, tapi CBC juga membahas tim update dari Leicester. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut untuk menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali datang dari channel CBC ini, dapat juga klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Oke, jadi kemarin kan di press conference dari Enzo Maresca untuk rematch versus Leicester, kita kan mendengar ya shocking news dari Enzo Maresca. Ya, check this out. Enzo Maresca mengenai cedera. Kami hanya memiliki satu pemain yang cedera yaitu adalah Reece James. Sayangnya dia merasakan sesuatu yang kecil dan kita tidak mau mengambil resiko untuk weekend ini. Next dari Enzo Maresca. Enzo Maresca berbicara lebih mengenai Reece James injury. Hamstring. Ini masalah otot. Kita tidak ingin mengambil resiko dan mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang lama. Hmm. Hamstring ya, cedera kecil dan akan kembali di dalam waktu dekat. CBC tidak percaya ya. Dan kita tentu masih ingat sebelum ini ya, cedera dari preseason yang dibilang minor hamstring ya dari Reece James. Dan hasilnya hmm, Agustus, September, Oktober, akhir Oktober dia itu baru bermain kembali. Dan di November di pertengahan ya. Jadi CBC ini tidak melihat Reece James ini akan kembali sampai tahun depan ya. Kecuali dia ini mengalami mujizat dan dia ini dapat recovery ya. Tapi hmm, jadi awalnya CBC ini kan membuat konten di bulan lalu mengenai Reece James yang tadi CBC singgung di awal ya. Yang dimana CBC bilang ya setelah pulih dari cedera itu dia akan tampil dan bernari ya di lapangan untuk terakhir kalinya. Karena CBC itu bilang dia ini akan bila dia ini kembali cedera ya di musim ini maka game over. Game over guys ya. Ternyata CBC tidak mengira dia ini dalam waktu sesingkat ini dia itu kembali cedera ya. Terus terang ya, Reece James itu berpotensi untuk menjadi pemain terbaik dunia untuk posisi right back. Hmm, di mana dia itu akan terus develop di usianya yang masih 24 tahun.
sehingga dia ini ke depannya akan menjadi pemain elit. Namun nampaknya ya, sekarang 90% tinggal impian, guys. Dan disclaimer dulu ya, Chris James ini itu adalah salah satu pemain favorit dari CBC. Dan tidak diragukan lagi ya sepanjang Rhys James itu available, CBC akan meletakkan dia di line up ya. Termasuk kemarin CBC menempatkan dia itu di right center back ketika Cucurella itu akan menjadi inverted left back. Dan dia ini our captain. So bagaimana mungkin CBC itu tidak menyukainya ya. Tapi dengan konten di episode ke-82 yang lalu ya, yang telah CBC rilis dan CBC telah bahas ya, di mana CBC di episode tersebut menjelaskan panjang lebar terkait berapa lama dia itu dari tahun ke tahun itu terus absen ya, dan tergerus penampilannya ya. Di mana sejak tahun 2020 kita lihat lagi 32 penampilan ya, turun menjadi 26. Musim berikutnya lagi turun menjadi 16 dan di musim 2023 turun lagi menjadi hanya 10 pertandingan. Dan di musim ini itu hanya 4 kali turun. Jadi CBC rasa bila tidak ada keajaibannya, maka di tahun 2024 ini adalah harinya Reece James untuk bermain di Chelsea atau dia ini akan pensiun. Dengar, bukannya CBC ini tidak mau ya untuk menempatkan dia itu menjadi pemain Chelsea. Tapi mengingat kontribusi dia yang semakin tahun itu semakin ke sini, itu semakin kecil, apalagi dia ini merupakan pemain berpenghasilan terbesar di Chelsea, maka dari itu CBC merasa mungkin this is the day, ya. Kita harus mengucapkan selamat tinggal untuk Reece James, guys, our captain. Ya, mau gimana lagi? Suka nggak suka, mau nggak mau, namanya di dalam sepak bola hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Inilah sepak bola ya. Tentu kita masih ingat Varane yang kemarin itu pensiun di usia 31. Belum lagi Aguero yang di usia 33. Ron Hargreaves 31 tahun. Sebastian Dassler 27 tahun. Michael Owen 34 tahun. Bahkan legenda Marco van Basten pun ya itu harus pensiun di usia 28 tahun. Dan bahkan our legend Eden Hazard ya yang tahun lalu itu juga pensiun di usia yang masih produktif 32 tahun. Ya, inilah sepak bola ya. Kita harus terima meskipun kita itu cinta para player dari Chelsea sebagai pemain sepak bola profesional, badan kita ya atau fisik kita itu harus dapat menunjang ya. Pada saat tubuh kita tidak bisa menunjang lagi ya, ya inilah sepak bola ya. Kita harus terima meskipun kita itu cinta pemain dari Chelsea sebagai pemain sepak bola profesional, fisik dan juga badan ya atau tubuh kita itu harus dapat menunjang. Jadi tidak cukup jika hanya untuk keinginan saja kita untuk bermain, namun bila tubuh kita itu tidak dapat menopang beratnya sebagai pemain sepak bola ya, I'm so sorry mate. Ya, mungkin karir sebagai pemain sepak bola itu harus berakhir. Oke, next. Kita akan membahas pernyataan Enzo Maresca ya, yang kemarin CBC sangat sayangkan ya, di mana baru pertama kali ini ya CBC itu kecewa atas pernyataan pribadi yang dikutip dari Absolute Chelsea. Enzo Maresca berkata, kita dapat menyerang lebih baik, kita dapat bertahan lebih baik, di mana hanya ada 5 tim yang kebobolan lebih sedikit dari kami. Jadi dalam hal bertahan, kami mungkin melakukannya dengan cukup baik. Kami akan kebobolan gol sampai akhir musim. Saya tidak mengerti mengapa beberapa orang di luar sana berpikir kita bertahan dengan buruk. Ah,
Saya minta maaf Maresca ya. Apakah Anda ini sedang membuat standar baru buat Chelsea untuk menjadi tim yang hanya berebut posisi 5 bahkan 6 besar? 11 match dan kebobolan 13 gol dianggap bukan pertahanan yang buruk? Are you kidding me? Seriously? 13 gol dalam 11 pertandingan ya. Berarti rata-rata tiap pertandingan kita kebobolan 1 gol, bahkan ada yang kebobolan 2 gol. Dan kita bilang pertahanan kita itu baik-baik saja karena kita itu di posisi ke-6 dari 5 klub yang kebobolan lebih sedikit dan itu dianggap wajar. Peringkat kebobolan ke-6 dari klub itu bukanlah hal yang wajar buat tim sebesar Chelsea. Come on Maresca ya, naikkan standarmu. Ini bukan klub Leicester ya yang Anda latih di musim lalu, tapi ini adalah Chelsea Football Club yang mempunyai sejarah di tahun 2024-2025. Kita ini hanya kebobolan 15 gol ya. So come on Maresca ya. Kalau belum cukup ya, berikut CBC tambahkan fakta dan data ya. Error leading to goal alias blunder yang berakhir dengan gol Robert Sanchez di urutan kedua atau urutan pertama ya. Sejauh 11 pertandingan sudah 3 kali melakukan blunder yang berujung gol. Hal ini belum termasuk blunder yang tidak berujung gol guys. Dan juga set piece. Set piece kita ini hancur-hancurannya. Berkali-kali CBC itu bertanya ya di setiap konten. Dan masih ingat kapan terakhir ya kita itu mencetak gol dari corner kick? Hmm. Sebelum ya tentu sebelum match lawan Noah itu ya di corner kick. Kita itu tidak pernah ya corner kick berujung gol ya. Jadi berkali-kali kita itu dapat corner kick di watch along CBC itu selalu merasa pesimistis ya, di mana corner itu akan berujung dengan gol. Saking bapuknya kita itu mengeksekusi corner kick dan begitu juga bila kita itu menghadapi dalam bertahan untuk set piece ataupun free kick ya, di mana corner yang terjadi berkali-kali kita itu kebobolan dan bola-bola mati. Dan masih ingat di benak kita kebobolan dari Nottingham Forest oleh Chris Wood berawal dari free kick. Jadi statement dari Maresca ini yang menganggap lini pertahanan kita itu baik-baik saja dan sudah sesuai standar, CBC menganggap Enzo Maresca ini berhalusinasi. Come on Maresca, wake up. Ini bukan sesuatu yang dapat dibanggakan ya. Kita itu berada di peringkat ke-6 dari tim yang kebobolan. Pernyataan konyol yang dibuat oleh Enzo Maresca kali ini ya. Di mana sebelumnya CBC itu selalu berkali-kali mengagumi statement demi statement yang diberikan dalam press conference oleh Maresca. Tapi kali ini, I'm sorry. CBC menganggap Maresca itu blunder. Semestinya biarlah statement itu keluar dari media massa ya yang mengeluarkan statistik dari hasil performance semua klub ya, bukan dari pelatih. So kenapa CBC itu merasa dia itu sedang eh, panik ya atau merasa sedang membela diri atas kebobolan yang cukup banyak dari 11 match sejauh ini. Entahlah ya, apa yang dibalik statement dari Enzo Maresca ini. Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Yang terakhir dikutip dari Absolute Chelsea. Sebuah target di masa depan agar Palmer dan Felix bermain bersama. Jauh tampil luar biasa bersama kami sejak hari pertama. Satu-satunya masalah adalah menemukan keseimbangan. Ya, keseimbangan double pivot, Lavia, Caicedo, dan Gusto yang didorong ke depan untuk jadi pemain nomor 10. Ini disebut keseimbangan kah? CBC nggak paham. Dalam 6 pertandingan ya, kemarin CBC udah bahas ya. Dalam 6 pertandingan terakhir, 6 gol dan 6 kebobolan. Dan bila itu dianggap
Dan dimaksud oleh Enzo Maresca itu adalah sebuah keseimbangan dengan tetap mempertahankan skema dan juga komposisi pemain seperti itu. Ya, I don't know. CBC ini nggak paham lagi ya jalan pikiran dari Enzo Maresca ya. Dimana saat ini lagi-lagi ya diperparah oleh cedera dari Rhys James ya. Sehingga tertutup sudah opsi Rhys James itu menjadi right center back dan Cucurella menjadi inverted left back ya. Karena saat James itu cedera guys, otomatis Gusto itu kembali menjadi inverted right back dan Cucurella sebagai left center back. Unbelievable. Dan dengan begitu, berarti prediksi line up dari CBC kemarin, tim yang line up yang akan diturunkan oleh Enzo Maresca, jika dia itu tidak kepala batu, maka itu adalah benar. Di mana double pivot, Lavia dan juga Caicedo, sehingga Gusto itu didorong menjadi pemain nomor 10 ya. Entah itu akan terjadi di pertandingan kali ini saja atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Aduh, semoga saja Enzo Maresca ini dapat memainkan Enzo Fernandez atau Nkunku untuk mengisi posisi nomor 10 dan Palmer mengisi nomor 8 atau Enzo Fernandez ya. Dan Felix atau Mudryk daripada Noni Madueke. Dan kiper entah sampai kapan ya Sanchez ini harus terus menjadi pilihan utama dari Enzo Maresca. Meskipun sudah membuat 3 blunder yang berujung gol. Well, I don't know. We'll see tomorrow. We'll see tomorrow, guys. We'll see tomorrow. Oke, that's all di episode ke-112 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.